Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Tiga orang perampok menyandra seorang wanita dan membawanya pergi menjauh dari kejaran polisi. Namun masalah lain timbul, di mana mereka terjebak di sebuah rumah pertanian yang menyimpan rahasia mengerikan di baliknya. Sepertinya ini yang harus para perampok bayar dari tindakan kejahatan mereka. Apa yang terjadi? Langsung kita bahas di alur cerita The Price We Pay 2022 selengkapnya. Setelah berkencan dengan seorang PSK bernama Carly, seorang pria berjanji akan mengantarnya ke kota. Namun ternyata, pria ini berbohong. Karena malu menurunkan PSK dari mobilnya, dia malah menurunkannya di pom bensin yang jauh dari kota. Dari kejauhan, ada yang memantaunya. Carly memasuki toilet yang terlihat sepi. Saat di dalam, ternyata Carly tak sebodoh itu. Dia sempat-sempatnya mengambil dompet pria tadi. Setelah mengambil uangnya, Carly menyadari ada seseorang yang datang dengan hentakan sepatu seorang pria. Untuk berjaga-jaga, Carly mengeluarkan pisau lipatnya. Namun, suara langkah itu malah keluar. Carly mengintip ke bawah untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Dan setelah dia keluar, terjadi sesuatu. Besok siangnya kita diperkenalkan dengan Grace, seorang gadis yang telah menggadai barang dan sudah telat membayar dalam 4 minggu. Dia sedang menuju ke tempat pegadaian barangnya itu. Dia datang karena ingin bernegosiasi tentang pembayaran yang belum bisa dia lakukan. Dia berencana ingin menggadai barangnya lagi untuk menutup hutangnya. Dia memberikan kalungnya ke si pemilik. Namun pemilik itu bilang kalung ini tidak cukup untuk membayar hutang Grace. Dia pun mulai meraba Grace. Namun mata Grace tertuju ke kamera di luar yang memperlihatkan ada 4 orang di mobil. 3 di antaranya memasuki tempat ini dan merampok. Semua pekerja dihabisi mereka. Si pemilik pun baru menyadari. Mendengar suara tembakan, satu si pengemudi melarikan diri. Sedangkan Grace bersembunyi dalam lemari di ruangan berangkas. Seorang pekerja dipaksa 2 perampok untuk membuka berangkas. Satu perampok tertembak di kakinya. Setelah berangkas dibuka si pekerja, uangnya dimasukkan dalam tas mereka. Seorang perampok marah ke rekannya, karena mereka tak seharusnya membunuh. Perampok yang tertembak mengajak kedua rekannya untuk pergi. Setelah mereka keluar, Grace segera melarikan diri. Namun, dia ketahuan. Perampok itu terpaksa membawa Grace, karena Grace membawa mobil dan bisa menyetir. Mereka berempat pun segera keluar dari tempat itu dan memasuki mobil Grace. Mereka memaksa Grace untuk segera berjalan. Mau tak mau, Grace pun terpaksa menjadi orang yang disandra mereka. Mereka pun membuka topeng masing-masing. Ini adalah Alex. Ini adiknya yang terkena tembak bernama Shane. Dan ini adalah Cody. Grace tanya mereka mau kemana. Cody menyuruhnya menyetir saja sambil dia berpikir harus kemana nantinya. Saat terus berjalan, di depan mereka ada rambu penghalang. Cody menyuruh Grace segera berbelok. Setelah berbelok, mereka malah berada di jalan yang sepi. Dalam perjalanan itu, Cody tanya dengan siapa Grace tinggal. Grace bilang dia hidup sendiri. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba mobil Grace mengalami mogok dan berasap. Cody pun coba memeriksanya. Namun hingga hari mulai gelap, mobil itu tak dapat diperbaiki. Alex bilang ke Cody kalau mereka tak membutuhkan Grace lagi, dan lebih baik dibunuh saja. Namun Cody bilang mereka hanya perampok bukan pembunuh. Saat itu mereka menyadari ada rumah tak jauh dari sana. Mereka pun mendorong mobil itu dari jalan dan mengajak Grace dan Shane berjalan menuju ke sana. Cody bilang ke Grace jangan coba-coba untuk berlari. Grace sendiri juga tak tahu mau lari kemana di tempat sesunyi itu. Setelah sampai, mereka melihat ada gudang di dekat rumah tersebut. Seorang remaja tani sedang bekerja di gudang. Alex berencana membunuh pria itu. Lagi-lagi Cody melarang. Alex harus mengikuti perintah Cody karena dia yang akan mengobati Shane dari luka tembaknya. Cody menyuruh mereka menunggu dan membawa Grace menjumpai remaja itu. Cody menyuruh Grace untuk mengikuti apa saja yang ia katakan. Cody pun menegur si remaja yang bernama Danny dan mengatakan mobil mereka mogok. Dia sudah menelpon saudaranya dan akan tiba 4 jam lagi. Cody juga berbohong dengan bilang Grace istrinya sangat kedinginan. Mereka butuh istirahat sebentar. Danny bilang sebenarnya bukan ide bagus istirahat di sini. Namun mereka terus memotong pembicaraan Danny kalau mereka bertujuan mengunjungi adik Grace yang sakit parah.
Dan mereka saat ini benar-benar lelah. Danny lagi-lagi bilang tempat ini buruk. Grace dan Cody tak keberatan. Mereka hanya numpang beberapa jam. Danny terlihat gugup. Tapi karena mereka bilang hanya beberapa jam, dia pun mengizinkannya. Sebelum masuk ke dalam, Cody tanya apa Danny sendiri. Danny bilang dia bersama kakeknya, namun dia sedang pergi. Danny meyakinkan lagi apakah mereka benar-benar hanya beberapa jam saja. Cody berjanji kalau mereka hanya sebentar. Setelah mereka keluar dari gudang itu, terlihat raut cemas di wajah Danny. Cody pun mengajak Alex dan Shane ke dalam karena dia akan mengobati luka Shane. Mereka pun memasuki rumah petani tersebut. Cody langsung mencoba mengobati Shane. Dia meminta Alex memegang adiknya itu, begitu juga dengan Grace saat dia menarik peluru di kaki Shane. Cody pun membakar tang dan langsung memasukinya ke dalam luka Shane. Walau Shane kesakitan, Cody berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Lanjut, dia pun membakar lukanya. Karena terlalu sakit, Shane pun jadi pingsan. Selagi menunggu Shane sadar, Alex menuju ke toilet. Saat itu, Cody bilang ke Grace, dia merasa ada yang ditutupi dari Danny si remaja tani itu. Tak berapa lama, Alex pun keluar dari toilet. Dia melihat berita kalau rekan mereka yang membawa mobil tadi ditembak polisi. Mereka sekarang diincar, terutama Grace yang disandra mereka. Untungnya mereka bertiga tak dikenali karena memakai topeng. Alex jadi berpikir, bagaimana kalau Danny menonton berita dan melapor polisi? Dia langsung berpikir untuk segera membunuh Danny. Cody melarang, karena itu malah membuat mereka bahaya nantinya. Dia mengancam Alex untuk tidak nekat, karena dia juga bisa membunuh Shane. Dengan terpaksa, Alex pun setuju. Tapi dia akan tetap keluar untuk memastikan Danny tidak menonton. Dia pun mencari Danny di gudangnya. Namun di sana terlihat tidak ada siapa-siapa. Alex membuka sebuah pintu dan melihat ada jalan menuju ke ruang bawah. Penasaran, Alex pun turun. Di bawah ternyata ada ruangan yang cukup luas. Kembali di rumah, Cody cerita ke Grace kalau dia dulunya adalah petugas medis tentara. Jadi menyelamatkan adalah tugas utamanya. Namun membunuh juga bukan hal yang sulit baginya. Nah, sedangkan Alex sendiri menemukan banyak sel tahanan di basement itu. Dan sepertinya bekas ditempatin orang. Dia melihat Danny sedang mengepel dalam satu ruangan. Alex langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Danny yang belum melihat Alex sebelumnya bertanya siapa kamu. Alex mengancam akan membunuhnya. Danny bilang dia punya uang jika itu yang diinginkan Alex. Dan setelah itu dia menyuruh Alex pergi karena di sini tidak aman. Alex masih penasaran apa yang disembunyikan Danny. Di dalam, Shane tiba-tiba sadar dan menodongkan pistol ke mereka karena tidak melihat Alex. Cody menyuruhnya meletakkan senjata karena Alex sedang memantau Danny. Shane pun percaya dengan Cody dan menurunkan senjatanya. Saat itu, mereka mendengar ada truk yang datang. Terlihat dua orang keluar dari truk dan membawa manusia yang berada dalam karung ke dalam gudang. Mereka bertiga kaget. Tempat apa ini sebenarnya? Ternyata benar ada yang disembunyikan Danny. Di basement, Alex membawa Danny ke dalam salah satu sel. Alex melihat benda seperti dompet dan lain-lain di situ. Alex bertanya apa yang disembunyikan Danny. Dia mengancam untuk Danny bicara, karena kalau tidak, dia akan membunuhnya. Namun tiba-tiba, Alex berhenti karena mendengar suara orang datang. Di dalam rumah, Cody bilang dia harus mencari Alex. Kerjasama mereka masih berjalan sampai uang rampokan mereka jatuh ke tangan bos yang membayarnya. Cody pun keluar dan secara sembunyi memasuki gudang. Di basement, seseorang yang tinggi itu menjatuhkan manusia yang dikarung tadi. Alex tanya, apakah itu kakekmu? Danny berlari memanggil kakeknya. Cody menjadi panik. Shane mengajak Grace untuk berlari dari sini. Shane segera menembak ke arah orang yang memanah Cody. Di basement, Alex mencari Danny. Orang yang di dalam karung tadi membuka penutupnya. Dan ternyata itu adalah Carly si PSK di awal cerita. Di luar, Danny meminta kakeknya untuk tidak menembak Grace. Namun Grace pun ditembak bius. Ketika sadar, Shane dan Alex sudah berada di meja operasi. Kakek itu datang. Alex meminta si kakek untuk melepaskan Shane adiknya karena dia punya uang $100.000. Jadi cucu si kakek yang tinggi itu juga datang. Si kakek ini menutup mulut Alex yang terlalu bising dan lanjut mengoperasi Shane. Si kakek menyebut dirinya dokter.
Dia cerita, putrinya dulu bertemu dengan pria seperti Alex, pria kejam seperti iblis. Pria itu membunuh putri si dokter dan merusak wajah cucunya Jody yang waktu itu 9 tahun dan meninggalkan Denny yang masih bayi. Hingga suatu malam, kakek dokter ini membawa kedua cucunya itu dan membalas dendam kematian putrinya. Dokter ini juga marah ke Alex karena telah membunuh Carly tangkapannya. Organ tubuh Alex juga tidak bagus karena penggunaan narkoba. Namun matanya masih bagus dan bisa dijual tinggi. Inilah bisnis yang dilakukan dokter pembalas dendam penjual organ tubuh ini. Di ruangan lain, Grace sadar. Denny menyuruhnya tenang selagi dia periksa kondisi tubuh Grace. Saat diperiksa, Denny tahu kalau Grace pernah melahirkan. Denny bilang dia tak pernah bertemu ibunya. Grace bilang dulu memang dia punya seorang putri. Grace bilang begitu dengan nada ketakutan. Namun Denny bilang dia sudah berusaha memperingatkan dari awal untuk tidak ke sini. Sebenarnya tujuan si kakek dokternya itu hanya menyiksa orang-orang jahat. Dia mengambil organnya dan menjual ke orang yang lebih membutuhkan. Saat itu Jody datang membawa Cody yang masih pingsan. Jody mengkodekan sesuatu ke Denny dan segera pergi. Denny bilang Grace sama saja jahatnya karena telah menggugurkan anaknya. Denny menyuntikkan bius ke Grace dan mengatakan kematian Grace tak akan sakit karena akan cepat dilakukan. Setelah Denny pergi, Cody yang sadar bilang dia tidak tahu kondisi Alex dan Shane. Denny dan Jody membawa mayat Carly dan Shane untuk segera diawetkan. Cody mendekatkan meja operasinya ke arah Grace untuk melepaskan saluran infus di lengannya. Namun, Jody keburu datang dan langsung membawa Cody. Dia membawa ke ruangan Alex yang matanya telah diambil. Dokter menyuruh Denny membawa Grace. Sedangkan Jody dibiarkan bermain dengan tubuh Alex yang tak berguna bagi dokter. Jody pun membawa Alex yang masih hidup itu. Denny datang ke ruangan Grace. Grace mencoba menyadarkan Denny kalau ini semua tidak benar. Denny harus menghentikan ini. Mendengar itu, Denny hanya bisa menangis dan tetap mengikuti peraturan kakeknya. Dia pun membawa Grace. Saat itu Grace bilang dia akan membawa Denny pergi dari sini. Namun Denny tak bisa pergi dari sini. Dia pun membawa Grace ke ruangan operasi di sebelah Cody. Grace mencoba bilang ke si dokter untuk menghentikan penjualan organ. Dokter bilang dia menyelamatkan nyawa orang dengan orang-orang jahat seperti Grace yang membuang anaknya sendiri. Menurut Grace, tetap dia tak punya hak menjual organ orang, termasuk orang jahat sekalipun. Bagi si dokter, orang jahat harus diberi pelajaran seperti suami anaknya dulu. Bertahun-tahun ibu Denny disiksa sampai mati. Jadi dendamnya memutuskan untuk mengambil organ orang jahat untuk orang lain. Jody sendiri membawa Alex ke sebuah ruangan dan memberikannya pisau lipat. Dia ingin bermain dengan Alex. Dengan terpaksa, Alex pun bangkit dari meja operasi untuk mencari Jody dengan mata butanya. Jody benar-benar menyiksanya secara perlahan. Dia mengangkat tubuh Alex dan menjatuhkannya. Di ruang operasi, dokter menyuruh Denny menyalakan musik. Setelah Denny memutarnya, dokter pun mulai membedah Cody. Grace terus-terusan menyadarkan Denny. Denny pun akhirnya sadar dan mendekatkan meja pisau operasi ke Grace. Dokter yang menyadari itu mendekati Grace. Mendengar suara alarm, Jody langsung meninggalkan mayat Alex. Grace berusaha melawan dokter dan membuatnya terpojok. Setelah si dokter tewas, Jody datang. Denny langsung menutup pintu. Grace membuka ikatan Cody. Cody menyuruh Grace mencari stapler bedah. Grace meminta bantuan Denny, namun Denny menjadi ketakutan melihat kakeknya tewas. Cody menjamin ke Denny kalau mereka akan membawanya. Denny pun membantu untuk menutup sayatan di tubuh Cody. Setelah selesai, Grace tanya jalan keluar lain. Denny membuka pintu kecil di ruang operasi. Namun mereka tak bisa membawa Cody. Cody menyuruh mereka pergi dan dia akan mengulur waktu Jody. Tapi sebelumnya dia meminta Grace menyuntikkan adrenalin ke jantungnya agar dia dapat bergerak. Grace mengambil senjata untuk berjaga-jaga dan segera menyuntikkan adrenalin ke jantung Cody. Setelah itu Grace dan Denny segera pergi dari lorong tersebut. Tak berapa lama, Jody pun berhasil membuka pintu operasi. Cody langsung menyerangnya. Namun, Jody bukan manusia lemah. Setelah membunuh Cody, Jody segera mencari Denny dan Grace. Saat Denny membawa Grace, Jody menarik Grace dari samping.
Grace menembaknya dengan senjata yang ia bawa. Denny segera mengambil tongkat listrik itu dan menyetrum kakaknya tersebut. Saat Grace ingin menembakinya lagi, pelurunya habis. Denny pun segera membawa Grace pergi. Mereka menaiki anak tangga menuju ke gudang atas. Saat Grace mengikuti, ini yang mereka lakukan. Mereka segera berlari dan menyelamatkan diri. Setelah disiram air keras, wajah Jody semakin hancur. Namun dia tak berhenti di situ dan mencari mereka. Denny segera berlari, sedangkan Grace mencoba untuk melawannya. Setelah memukulnya, Grace pun berlari keluar. Jody mengambil alat di gudang dan mengejar Grace. Grace lanjut berlari dan terus dikejar Jody. Dia sudah hampir sampai di pagar rumah itu. Denny menembakkan bius ke tubuh Jody. Dia tak menyangka Denny adiknya melakukan itu. Denny menembakinya berkali-kali. Jody sudah terjerat oleh kawat duri. Dia memandang Denny adiknya yang siap menghabisinya. Kawat duri pun diputar Denny untuk ditarik. Kawat itu menarik kencang ke tubuh Jody. Jody pun akhirnya tewas. Grace membawa Denny untuk membersihkan diri. Sorenya setelah membersihkan diri, Grace membawa Denny menggunakan mobil si dokter psikopat. Denny memberikan kuncinya kepada Grace, dan Grace menggunakan kalung yang hampir digadaikannya itu. Mereka pun akhirnya meninggalkan markas penjualan organ tubuh tersebut. Cerita yang mengerikan, guys. Nah, di balik keseraman cerita ini, kejadian tragis juga terjadi kepada Tyler Sanders, pemeran Denny dalam film ini. Dia meninggal di rumahnya di Los Angeles pada 16 Juni 2022 karena overdosis fentanyl yang tidak disengaja. Nah, fentanyl sendiri adalah obat penghilang rasa nyeri, yang dimana jika digunakan secara tidak benar dapat membuat overdosis. Dan film ini pun didedikasikan untuk mengenangnya saat setelah dirilis. Nah, itu tadi alur cerita The Price We Pay 2022 selengkapnya. Terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.